Bab 20. Spirit segala sesuatu. Selama bertahun-tahun, terjadi diskusi yang tak berujung pangkal tentang asal mula si jahat. Para teolog mengatakan bahwa Tuhan adalah cinta kasih dan Tuhan adalah Maha Ada. Jika hal ini benar, maka tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Kalau demikian, di mana si jahat, setan, dan neraka itu? Mari kita cermati. Tuhan adalah spirit. Spirit adalah prinsip kreatif dari semesta. Manusia diciptakan di dalam gambaran Tuhan dan selaras dengan Tuhan. Maka manusia adalah makhluk spiritual. Satu-satunya aktivitas yang dimiliki oleh spirit adalah kekuatan berpikir. Maka berpikir adalah proses kreatif. Jadi semua bentuk merupakan hasil dari proses berpikir. Penghancuran bentuk pasti juga merupakan hasil dari proses berpikir. Gambaran bentuk yang bersifat hayalan merupakan hasil dari kekuatan kreatif pikiran. Seperti pada hipnotisme. Gambaran bentuk yang nyata merupakan hasil dari kekuatan kreatif pikiran. Seperti pada spiritualisme. Segala macam penemuan, organisasi, dan karya konstruktif merupakan hasil dari kekuatan kreatif pikiran. Seperti pada konsentrasi. Bila kekuatan kreatif pikiran dimanifestasikan demi manfaat kemanusiaan, kita menyambut hasilnya baik. Ketika kekuatan kreatif pikiran dimanifestasikan dengan cara yang destruktif atau buruk, kita menyebut hasilnya jahat. Ini menunjukkan asal mula dari baik dan jahat. Keduanya hanyalah kata yang diciptakan untuk menunjukkan sifat dari hasil berpikir atau proses kreatif. Pikiran perlu mendahului dan terlebih dahulu menetapkan tindakan. Tindakan mendahului dan terlebih dahulu menetapkan kondisi. Pelajaran pada video kali ini akan menerangkan lebih banyak tentang subjek yang penting ini. Spirit dari suatu makhluk adalah makhluk itu sendiri. Spirit ini harus pasti, tak berubah, dan abadi. Spirit Anda adalah Anda. Tanpa spirit, Anda bukan apa-apa. Spirit menjadi aktif melalui pengenalan Anda tentang spirit itu dengan berbagai kemungkinannya. Anda mungkin memiliki semua kekayaan di dalam ajaran agama yang Anda anut. Tetapi, jika Anda tidak mengenali dan menggunakannya, kekayaan itu tidak memiliki nilai. Demikian pula dengan kekayaan spiritual Anda, kecuali Anda mengenal dan menggunakannya. Kekayaan itu tidak memiliki nilai. Satu-satunya kondisi kekuatan spiritual adalah digunakan dan dikenali. Semua hal besar muncul karena dikenali. Kekuasaan-kekuatan adalah kesadaran. Sedangkan pemikiran adalah kurirnya. Kurir ini senantiasa membentuk realitas dari dunia yang tak tampak menjadi kondisi dan lingkungan dunia objektif Anda. Berpikir adalah hal utama kehidupan. Kekuasaan adalah hasilnya. Anda selalu berurusan dengan kekuatan ajaib pemikiran dan kesadaran. Hasil apa yang bisa Anda harapkan bila Anda tetap tidak mengetahui kekuatan yang sudah diletakkan di bawah kendali Anda? Bila demikian halnya, Anda membatasi diri sendiri pada kondisi-kondisi yang superficial. Anda membuat diri Anda menjadi beban bagi mereka yang berpikir. Mereka yang mengenali kekuatan mereka. Mereka yang tahu bahwa jika kita tahu mau berpikir, kita terpaksa harus bekerja. Semakin jarang kita berpikir, kita harus bekerja lebih keras lagi dan semakin sedikit hasil kerja kita. Rahasia kekuatan adalah pemahaman yang sempurna tentang prinsip, kekuatan, metode, dan kombinasi pikiran, serta pemahaman yang sempurna tentang hubungan kita dengan pikiran universal. Perlu diingat bahwa prinsip ini tak berubah. Seandainya tidak benar begitu, maka prinsip ini tidak dapat diandalkan. Semua prinsip memang tidak berubah. Stabilitas ini merupakan kesempatan Anda. Anda adalah atributnya, saluran untuk aktivitasnya. Pikiran universal bisa bertindak hanya melalui individu. Bila Anda mulai memahami bahwa esensi pikiran universal berada di dalam diri Anda, yaitu Anda, maka Anda mulai melakukan hal ini. Anda mulai merasakan kekuatan. Inilah bahan bakar yang menyalahkan imajinasi, yang menerangi obor inspirasi, yang memberikan vitalitas pada pemikiran, yang memungkinkan Anda berhubungan dengan semua kekuatan semesta yang tak terlihat. Kekuatan inilah yang akan memungkinkan Anda berencana tanpa takut dan melaksanakannya dengan piawai. Tetapi, persepsi hanya muncul di dalam keheningan. Tampaknya itulah kondisi yang dibutuhkan untuk semua tujuan yang besar. Anda memvisualisasikan entitas. Imajinasi adalah bengkel Anda. Disinilah ideal Anda harus divisualisasikan. Karena pemahaman yang sempurna tentang kekuatan ini merupakan syarat utama untuk memanifestasinya. Visualisasikan berulang kali seluruh metode ini, sehingga Anda bisa menggunakan kapanpun dibutuhkan. Kearifan yang tak terhingga menyertai bila kita mengikuti metode untuk memiliki inspirasi dari pikiran universal yang maha kuasa kapanpun juga.
Mungkin kita tidak bisa mengenali dunia di dalam diri ini, sehingga kita meniadakannya dari kesadaran kita. Tetapi, dunia di dalam diri ini tetap merupakan fakta dasar dari semua eksistensi. Bila kita belajar untuk mengenalinya, yang tidak hanya di dalam diri kita saja, melainkan juga di dalam diri setiap orang, benda, dan keadaan, kita akan menemukan kerajaan surga yang dikatakan berada di dalam diri kita. Kegagalan kita merupakan hasil dari berjalannya prinsip yang serupa. Prinsip ini tidak berubah, pelaksanaannya tepat, tidak ada penyimpangan. Jika kita berpikir tentang kekurangan, keterbatasan, ketidakselarasan, kita akan mendapatkan buahnya. Jika kita berpikir tentang kemiskinan, ketidakbahagiaan, atau penyakit, maka kulit pemikiran akan menjalankan perintah dengan segera, seperti halnya pemikiran apapun lainnya, dan hasilnya pun sama pastinya. Jika kita takut akan bencana yang akan datang, sama saja dengan kita berkata, "Apa yang kutakutkan telah datang padaku." Jika kita berpikir sesuatu yang tidak menyenangkan, secara serampangan, kita akan menarik ke diri kita sendiri hasil dari ketidakpedulian itu. Kekuatan pikiran ini, jika dipahami dan digunakan dengan benar, merupakan alat hemat tenaga terbesar yang tak pernah terbayangkan. Sebaliknya, jika dipahami atau digunakan secara tidak benar, kemungkinan besar hasilnya akan menghancurkan. Seperti yang bisa kita lihat, dengan bantuan kekuatan ini, Anda yakin bisa mengerjakan segala hal yang tampaknya mustahil, karena kekuatan ini adalah rahasia bagi semua inspirasi dari semua kejeniusan. Menjadi terinspirasi berarti keluar dari jalan yang umum, keluar dari kebiasaan, karena hasil-hasil yang luar biasa membutuhkan sarana yang luar biasa pula. Bila kita mengenali kesatuan dari semua hal dan menyadari bahwa sumber semua kekuatan berada di dalam diri, berarti kita membangunkan sumber inspirasi. Inspirasi adalah seni menyerap, seni realisasi diri, seni menyelesaikan pikiran individu dengan pikiran universal, seni memasangkan mekanisme yang cocok pada sumber semua kekuatan, seni membedakan yang tak berbentuk dengan yang berbentuk, seni menjadi saluran bagi aliran kearifan yang tak terhingga, seni memvisualisasikan kesempurnaan, seni menyadari kemahakuasaan yang maha ada. Pemahaman dan penghargaan tentang fakta bahwa kekuatan yang maha kuasa bersifat maha ada, sehingga ada dalam sesuatu yang amat kecil dan yang amat besar, akan memungkinkan kita menyerap esensinya. Pemahaman selanjutnya tentang fakta bahwa kekuatan ini adalah spirit, sehingga tak terpisahkan, akan memungkinkan kita menghargai keberadaannya di semua titik sekaligus pada waktu yang sama. Pemahaman tentang fakta-fakta ini, baik secara intelektual maupun secara emosional, akan memungkinkan kita meneguk dalam dari samudera kekuatan tak terhingga ini. Pemahaman intelektual tidak akan membantu. Emosi harus diwujudkan dalam tindakan, karena pikiran tanpa perasaan adalah dingin. Kombinasi yang dibutuhkan adalah pikiran dan perasaan. Inspirasi berasal dari dalam diri. Keheningan diperlukan. Indera harus ditenangkan. Otot dirilekskan. Ketenangan diolah. Bila Anda sudah memiliki ketenangan dan kekuatan, Anda sudah siap untuk menerima informasi atau inspirasi atau kearifan yang mungkin diperlukan untuk mengembangkan tujuan Anda. Jangan menyamakan metode-metode ini dengan metode tukang ramal. Tidak ada persamaan pada keduanya. Inspirasi adalah seni menerima dan membuat yang terbaik di dalam kehidupan untuk semuanya. Urusan Anda di dalam kehidupan adalah memahami dan memerintah kekuatan-kekuatan yang tak tampak ini. Alih-alih membiarkan mereka memerintah dan menguasai Anda. Kekuatan menyiratkan pelayanan. Inspirasi menyiratkan kekuatan. Bisa memahami dan menerapkan metode inspirasi ini berarti menjadi manusia unggul. Kita bisa hidup dengan lebih berkelimpahan setiap kali bernafas. Jika kita bernafas dengan niat seperti itu, kata "jika" ini merupakan syarat paling penting dalam kasus ini, karena niat menentukan perhatian. Tanpa perhatian, Anda hanya bisa memperoleh hasil-hasil yang juga didapat oleh orang lain, yaitu pasokan yang sesuai dengan permintaan. Untuk memastikan pasokan yang lebih besar, permintaan Anda harus ditingkatkan. Bila Anda secara sadar meningkatkan permintaan, pasokan Anda mengikuti. Anda akan menemukan diri Anda memperoleh pasokan hidup, energi, dan vitalitas yang jauh lebih besar. Tidak sulit untuk memahami alasan hal ini, tetapi inilah misteri tentang kehidupan yang vital lainnya dan umumnya tidak dihargai. Jika Anda menjadikannya milik Anda akan mendapati salah satu realitas kehidupan yang besar. Kita diberitahu bahwa di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Dan kita diberitahu bahwa Dia adalah spirit.
Dan juga dia adalah cinta kasih. Jadi, setiap kali bernafas, kita menghirup kehidupan, cinta kasih, dan spirit ini. Inilah energi prana atau ether prana. Kita tidak bisa hidup sedetik pun tanpa energi ini. Inilah energi kosmik. Inilah kehidupan plexus solar. Setiap kali bernafas, kita mengisi paru-paru kita dengan udara. Dan pada saat yang sama menyegarkan tubuh kita dengan ether prana ini. Yang merupakan kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, kita memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang sungguh-sungguh dengan semua kehidupan, semua kecerdasan, dan semua substansi. Pengetahuan tentang hubungan dan kesatuan Anda dengan prinsip ini yang mengatur semesta dan metode sederhana yang Anda gunakan secara sadar untuk menyamakan diri dengannya akan memberi Anda pemahaman ilmiah tentang suatu hukum. Hukum ini bisa Anda gunakan untuk membebaskan diri Anda dari segala macam penyakit, kekurangan, atau keterbatasan. Sebenarnya, ia memungkinkan Anda menghirup napas kehidupan ke dalam lubang hidung Anda sendiri. Napas kehidupan ini adalah realitas yang super sadar. Inilah esensi dari aku. Inilah keberadaan murni atau substansi universal. Kesatuan sadar kita dengannya memungkinkan kita mengenalinya dan menggunakan kekuatan energi kreatif ini. Pikiran adalah getaran kreatif. Kualitas keadaan-keadaan yang diciptakan akan bergantung pada kualitas pikiran kita. Karena kita tidak bisa mengekspresikan kekuatan yang tidak kita miliki. Kita harus menjadi sebelum kita bisa melakukan, dan kita dapat melakukan hanya sebatas siapa kita. Jadi apa yang kita lakukan berserupa dengan siapa kita, dan siapa kita bergantung pada apa yang kita pikir. Setiap kali berpikir, Anda memulai rentetan sebab akibat yang akan menciptakan kondisi yang serupa dengan kualitas pikiran yang menghasilkannya. Pikiran yang selaras dengan pikiran universal akan menghasilkan kondisi-kondisi yang serupa. Pikiran yang destruktif atau tidak harmonis akan menghasilkan akibat-akibat yang juga serupa. Anda bisa menggunakan pikiran secara konstruktif atau destruktif, tetapi hukum yang kekal tidak akan memungkinkan Anda mengembangkan satu jenis pikiran dan menghasilkan buah pikiran yang berjenis lain. Anda bebas menggunakan kekuatan kreatif yang luar biasa ini sesuka Anda. Tetapi Anda harus menerima konsekuensinya. Inilah bahayanya dari apa yang disebut kekuatan kemauan. Ada orang-orang yang tampaknya beranggapan bahwa dengan kekuatan kemauan mereka bisa memaksa hukum ini, bahwa mereka bisa menabur satu jenis benih dan dengan kekuatan kemauan lalu membuatnya berbuah jenis yang lain. Tetapi prinsip dasar dari kekuatan kearifan ada dalam pikiran universal. Maka pikiran untuk memaksakan terkabulnya harapan-harapan kita melalui kekuatan kemauan. Individu adalah konsep yang terbaik. Mungkin selama beberapa saat kelihatannya berhasil, tetapi akhirnya pasti gagal karena hal ini melawan kekuatan yang justru digunakan untuk mewujudkannya. Begitulah individu yang mencoba memaksa pikiran universal yang terhingga bertentangan dengan yang tak terhingga. Kesejahteraan permanen kita dipertahankan dengan cara terbaik melalui kerjasama yang sadar dengan gerakan yang berkesinambungan dari keutuhan yang besar. Untuk latihan Anda pada video kali ini, masuklah ke dalam keheningan dan menkonsentrasi pada fakta bahwa di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Memang benar secara harfiah dan ilmiah bahwa Anda ada karena dia ada. Bahwa jika dia maha ada, maka dia pasti ada dalam diri Anda. Bahwa jika dia ada di dalam segala sesuatu, Anda pasti di dalam dia. Bahwa dia adalah spirit dan Anda dibentuk di dalam gambar dan rupanya. Dan bahwa satu-satunya perbedaan antara spiritnya dan spirit Anda adalah tingkatannya. Bahwa bagian pasti sama jenis dan kualitasnya dengan yang utuh. Bila Anda bisa menyadari hal ini dengan jelas, berarti Anda telah menemukan rahasia kekuatan kreatif pikiran. Anda telah menemukan asal mula yang baik dan yang jahat. Anda telah menemukan rahasia dari kekuatan konsentrasi yang luar biasa. Anda telah menemukan kunci atau solusi setiap masalah, entah itu fisik, keuangan, atau lingkungan.